begini. Orang lain melihat resiko, Kaleb melihat peluang. Sekali lagi, orang lain melihat resiko, katakan saya melihat peluang dalam nama Yesus. Amin saudara. Tahun depan mungkin banyak sekali prediksi-prediksi. Karena di akhir tahun dolar saja sudah melonjak. Orang akan banyak berpikir, wah dunia ini banyak tantangan rintangan. Tapi katakan, tidak. Aku tidak mau dipengaruhi oleh semua prediksi para ahli-ahli itu. Boleh saja dia bicara apa saja, memang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ilmunya. Tapi aku punya kekuatan, Yahol, pasti mengalahkannya. Amin saudara. Biarkanlah orang takut dengan segala risiko, tapi engkau melihat apa? Peluang. Lihat peluangnya, jangan takut dengan apa? Resikonya. Semua ada resikonya. Selamat berjumpa kembali, Shalom. Setiap kali kita hendak melakukan sebuah usaha, tentu kita akan dibayang-bayangi oleh risiko. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan yang mana harus kita pedulikan, apakah kita akan memikirkan risikonya atau peluang. Kita dengarkan dalam khotbah ini, dan tentunya ketika kita mendengarkan khotbah ini, kita berharap kita akan lebih memikirkan peluang daripada fokus pada resiko, karena ini adalah firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di minggu petang hari ini, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi untuk menjadi milik kami pribadi lepas pribadi. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Al-Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat 33.
Bilangan pasal 13 dimulai dari ayat 17 sampai ayat 33. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang ke-17, lalu jemaat menjawab ayat 18, dan seterusnya saling sahut bersautan sampai tiba pada ayat 33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang anak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dirimu seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kapot, Leha,
Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika trip ketiga bangsa Israel sudah masuk ke Kades Barnea, satu lembah yang banyak sekali oasisnya untuk berkemah cukup lama. Dan sebentar lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Musa mengutus dari 12 suku itu dengan 2 orang setiap suku untuk berangkat mengintai negeri itu. Dan mereka masuk ke tanah Negeb. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan, Musa ingin memperhitungkan, mempertimbangkan semua yang direncanakan ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Karena itu Musa memberi perintah begitu rinci sekali supaya engkau mengintai tanah Kanaan. Perhatikan dari ayat yang ke-18, amatilah bagaimana keadaan negeri itu. 1. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apa mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang tertutup? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Kalau kita bagi penyelidikan pengintaian yang diperintahkan oleh Musa sangat strategis sebagai seorang pemimpin yang melihat ke depan untuk mengintai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berbicara bangsa yang mendiami berarti berbicara demografisnya, bagaimana penduduknya. Negeri yang didiami itu bagaimana geografisnya, wilayahnya. Bagaimana tanah itu berarti berbicara tentang agrikultural, pertaniannya. Sangat lengkap perintah ini. Dan ini harus dilaporkan sebagai satu realita, kenyataan yang akan dihadapi. Tapi sangat menarik sekali dari semua perintah itu diakhiri dengan kata begini, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Tabahkanlah hatimu. Saudara, sesungguhnya kalau saya perhatikan ini memakai kata yang luar biasa. Katakan tabahkanlah hatimu, bagi kita barangkali satu nasihat, satu kekuatan. Tapi di sini sebetulnya ada sedikit kesulitan menerjemahkannya. Karena ini adalah peribahasa. Peribahasa memang sulit untuk diartikan secara harfiah. Saya kasih contoh. Kalau ada peribahasa bahasa Indonesia berkata demikian. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Kalau kita terjemahkan secara harfiah, bisa-bisa orang lain mengerti orang ini ingin numpang mandi. Tetapi tidak demikian maksudnya. Di balik kata-kata yang seperti itu ada satu kehendak yang lain sama sekali.
Apa urusannya antara sumur di ladang tentang menumpang mandi? Apa sangkut pautnya tentang kalau umur yang panjang berjumpa lagi? Kan tidak nyambung istilah anak sekarang. Dan samanya, nah ketika itu diterjemahkan menghadapi satu kesulitan. Tetapi sesungguhnya kalau kita ambil maknanya, artinya dengan sendirinya orang bisa mengerti. Saya ingin kasih contoh dulu supaya kita tahu apa maksudnya. Engkau boleh menyelidiki semuanya secara kenyataan, realita. Hidup ini ada realitanya, ada kenyataannya, ada faktanya yang tidak bisa ditolak oleh kita. Bagaimana kita bertemu satu dengan yang lain secara sosial, bagaimana kita tinggal di satu negeri, satu kenyataan, subur atau tidak, bagaimana keadaan sosialnya, keadaan pemerintahannya, semuanya itu sebuah realita yang tidak dapat ditolak. Saya ingin kasih contoh supaya ringan sedikit begini. Saya pernah beberapa kali, selalu hampir setiap tahun diundang ke Jepang, gereja-gereja Jepang, baik retreat, konferensi maupun KKR. Bukan karena saya pandai berbahasa Jepang, tapi diterjemahkan oleh pendeta Jepang yang sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia. Dan mereka menerjemahkan sangat baik sekali. Suatu saat saya menyampaikan khotbah, saya berikan satu ilustrasi kepada mereka. Dan ilustrasi itu supaya menyegarkan mereka sedikit, menurut saya, untuk menyegarkan pendengarnya. Ketika saya bercerita ilustrasi sepanjang-panjangnya, lalu pendeta itu hanya menerjemahkan satu kalimat, semua orang sudah tertawa. Saya jadi bingung. Hebat sekali bahasa Jepang ini. Saya bercerita panjang lebar, tapi orang diceritakan satu kalimat langsung sambut. Lalu selesai khotbah, saya tanya pendeta itu, apa rahasianya sehingga orang begitu cepat mengerti apa yang saya ceritakan cukup panjang lebar, sebuah cerita yang lucu tadi. Dia berkata begini, lucu di Indonesia belum tentu lucu di Jepang. Saya hanya terjemahkan, pendeta ini sedang bercerita sesuatu yang lucu, mari kita ketawa bersama-sama. Saudara, jadi langsung kepada maksud. Bisa dimengerti maksudnya? Langsung pada maksud. Tabahkanlah hatimu, bawalah sedikit hasilnya. Artinya begini, secara maksud, sebetulnya maksudnya begini, engkau lihat semua realita, engkau lihat semua kenyataan, engkau laporkan itu sebaik-baiknya, tapi pakai kacamata iman. Kan ada istilah kacamata kuda, artinya tabrak sana, tidak peduli sana dan sini. Makanya kuda walaupun tidak pakai celana tidak pernah malu karena ditutupin matanya, saudara. Karena itu pakai kacamata iman. Melihat segala sesuatu, ada realita, ada segala sesuatu. Nanti kita akan lihat perbedaan cara pandang mereka. Mereka melaporkan sebuah realita yang memang betul tidak dapat ditolak. Ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ada sesuatu yang paling besar. Tetapi engkau melihat janji Tuhan itu bukan dengan semua pikiranmu, tapi dengan iman. Dan iman berikan tanda, sekecil apapun tanda. Iman selalu disertai dengan tanda. Dan tanda itulah yang akan menguatkan imanmu. Dan janji Tuhan sepenuhnya, segenapnya akan digenapi, dipenuhi, menjadi milik kita bersama-sama dalam nama Yesus. Hidup itu ada kenyataan. Jangan takut. Karena itu ada satu peribahasa, kalimat ini nanti akan muncul. Kita akan perhatikan di sana. Kita langsung saja. Sebuah berita realita dari ayat 25. Dari sejak ayat 25, saudara perhatikan di sini. Mereka menceritakan semua di situ. Masuk kepada ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri
Perhatikan ayat 27, mari kita baca bersama. Mereka menceritakan kepadanya, tolong sekali lagi lebih keras. Sekali lagi lebih keras. Saudara baca, mereka sudah apa? Masuk. Kenapa baru 40 tahun kemudian baru bisa masuk? Karena mereka berputar-putar, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pertimbangan akal yang begitu luar biasa tanpa iman. Tanpa iman. Bukankah pengintai itu sudah masuk? Mereka sudah masuk. Kenapa baru 40 tahun kemudian? Hati-hati. Pekerjaan Tuhan harus dilihat oleh kacamata iman. Kalau saudara ingin menerima janji Tuhan, andalkan iman. Andalkan iman percaya kita. Amin. Saudara baca ayatnya. Kami sudah apa? Sudah apa? Mereka menjelajahi sampai ke Hebron selama 40 hari. Dan mereka harus menanggung hutangnya 40 tahun. Dari situlah, jangan-jangan janji Tuhan yang tergenapi dalam hidupmu bukan salah Tuhan. Tapi engkau terlalu ragu, terlalu bimbang, terlalu cemas, terlalu banyak perhitungan ini dan itu. Betul, realitanya nyata sekali. Tapi kita betul, hidup memang menghadapi realita. Tapi janji Tuhan adalah iman. Iman melampaui segala sesuatu yang kita hadapi. Katakan amin. Itu penting. Dari situlah, sehingga pada ayat 27, mereka menceritakan tadi, negeri yang kami sudah masuk, kemana kau suruh kami, dan memang benar negeri itu, tolong sambung, berlimpah-limpah apa? Susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Janji Tuhan itu pasti benar. Amin saudara. Tuhan tidak pernah berdiplomasi, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah samar-samar dalam janji. Nyata janjinya itu kalau dilihat dengan kacamata iman. Saudara percaya janji Tuhan? Saudara diberkati? Saudara dibuat berhasil? Punya masa depan yang baik? Kita akan mengakhiri tahun 2019. Hanya beberapa minggu lagi kita ingin mengintai tahun depan. Tahun depan adalah tahun kelimpahan keberhasilan bagi anak Tuhan. Amin saudara. Tuhan akan buat. Percayalah. Itu janji Tuhan. Dan memang, ini karena yang menerjemahkan bahasanya itu orang Sumatera. Memang gitu, itu biasa saudara. Benar sebetulnya. Benar. Negeri itu berlimpah susu dan madunya. Janji Tuhan itu benar. Siapa yang mengatakan janji Tuhan tidak benar? Janji Tuhan benar. Coba katakan bersama. Janji Tuhan benar. Amin saudara. Dia tidak pernah samar-samar, tidak pernah kata bersayap, tidak pernah berdiplomasi. Janjinya nyata. Amin saudara. Nah mari kita lihat. Apa yang membuat yang sudah masuk, yang sudah lihat hasilnya, bawa hasilnya lagi. Semuanya tanda-tanda. Yang namanya tanda tidak pernah besar, kecil. Tapi kecil punya kekuatan besar. Saudara kan jalan ke sini lewat jalan. Ada tanda-tanda lalu lintas. Tandanya itu kecil, tapi punya kuasa besar. Kalau saudara sudah lihat tanda bulatan merah dan ada palang merah, kecil sekali. Tapi saudara terobos saja, giliran di sana, aduh, saudara, hati-hati. Heran ya, tanda itu punya kekuatan di balik tanda. Jadi perhatikan, pasti kita orang percaya dan beriman ini punya
tanda, tapi di balik tanda ada kuasa Tuhan yang besar. Amin. Katakan, di balik tanda iman Tuhan berikan kuasa besar di dalam kehidupanmu. Amin. Kita makan tanda dengan iman tubuh dan darah Yesus. Kecil sekali hosti yang dibagikan ini. Ya, makanlah. Ini kecil sekali, saudara. Nyangkut, enggak ke dalam, enggak keluar, saudara ya. Dan tidak punya arti apa-apa. Mungkin nempel di gigi. Minum anggur kecil sekali. Kalau besar, saudara bakal kelamaan di tempat ini, saudara. Kecil. Tapi saudara percaya ada tanda mujizat yang besar di balik ini. Saudara percaya ketika saudara melakukan perjamuan tanda yang kecil ini, ada kuasa yang besar, yang sakit disembuhkan. Pasti sembuh hari ini. Amin, saudara. Begitu juga saudara yang mengalami masalah, persoalan, pasti beroleh jalan keluar. Saudara yang membutuhkan jamahan lawatan Tuhan, mengalami pemulihan yang luar biasa hari ini. Amin. Oh ya, apa yang membuat semua itu tidak jadi? Apa yang membuat mereka sudah masuk? Kenapa mereka terhambat menjadi 40 tahun? Perhatikan, hanya karena satu kata ini bencananya luar biasa. Ayat 28. Ayat 28. Saya minta bersama-sama membaca kata pertama ayat 28. 1, 2, 3. Satu, dah itu dulu. 1, 2, 3 apa? 1, 2, 3. Oh, ini hanya hanya ini menghalangi 40 tahun. Hanya ini yang tidak ada kekuatannya bisa merusak janji Tuhan. Hanya, oh jangan suka hanya, saudara. Bahaya, saudara. Hanya. Bahasa Ibraninya lebih singkat lagi. Hanya apa? Hanya apa? Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan anak telah kami lihat di sana. Hak anak, bahasa aslinya hak anak. Nama suku tidak boleh dirubah menjadi Indonesia. Anak ya anak. Ya, New York ya New York. Jangan saudara bilang jadi kota apa menurut lidah kita. Ini diterjemahkan enak. Bukan. Itu saking berangkali bahasanya. Anak. Ya, hak anak. Suku anak. Itu realita. Betul. Ada suku yang kuat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Amalek itu jago perang. Pasukan-pasukan bayaran. Orang Het dan orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Ketika suku ini dikenal sekali, kalau berhadapan dengan musuhnya selalu dihabisi dan kepalanya selalu dipotong, ditaruh di depan rumahnya untuk menandakan betapa kepahlawanan dan keperkasaan mereka. Bangsa yang ganas. Dan setiap tawanan musuhnya hatinya dibelah dan dimakan untuk menandakan dia menguasai dan menaklukkan musuhnya. Wah, bagi orang kenyataan ini luar biasa. Bahayanya besar. Bahayanya besar. Tapi apa yang terjadi dikatakan di situ kalau kita bisa melihat bangsa yang dikatakan semuanya satu kenyataan orang Amalek. Ya, pada ayat 29 dengan jelas sekali orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Artinya semuanya dikepung, semuanya tidak ada jalan keluar. Hanyanya, saudara. Tapi perhatikan, dari pengintai ini ada cara pandang yang berbeda. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tolong sambung. Ya, tidak.
maju menduduki negeri itu sebab kita pasti. Tolong sambung. Tidak, aku tahu itu kuat, realita itu hebat, tantangan itu dahsyat, musuh itu luar biasa, tapi tidak, lawan kata hanya tidak, kita pasti mengalahkannya. Yahol. Saya percaya hidup ini ada realita. Saudara menghadapi kenyataan hidup, ingin sukses, ingin berhasil, ingin segala sesuatunya. Banyak sekali rintangan, tantangan, hambatan, musuh-musuh. Percayalah, sekuat apapun kita harus punya iman. Seperti Kaleb berkata, tidak. Katakan semua dengan tantangan, rintangan yang membuat engkau khawatir, engkau cemas, engkau takut. Katakan, tidak, aku pasti mengalahkannya. Amin. Saudara pasti punya kekuatan mengalahkannya? Angkat tanganmu yang pasti. Ingatkan bahasa Ibrani sebelum engkau turun tangan. Yahol. Coba katakan. Pakai dahak sedikit. Yahol. Pasti mengalahkannya. Amin. Amin, saudara. Jangan gunakan hanya. Oke. Kalimatnya begini. Orang lain melihat resiko. Kaleb melihat peluang. Sekali lagi. Orang lain melihat resiko. Katakan, saya melihat peluang. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Tahun depan mungkin banyak sekali prediksi-prediksi. Karena di akhir tahun dolar saja sudah melonjak. Orang akan banyak berpikir, wah dunia ini banyak tantangan, rintangan. Tapi katakan, tidak. Aku tidak mau dipengaruhi oleh semua prediksi para ahli-ahli itu. Boleh saja dia bicara apa saja, memang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ilmunya. Tapi aku punya kekuatan, Yahol, pasti mengalahkannya. Amin, saudara. Orang lain melihat resiko, saya melihat peluang. Katakan bersama, orang lain melihat resiko, saya melihat peluang. Dalam nama Yesus, katakan amin. Amin, saudara. Biarkanlah orang takut dengan segala resiko, tapi engkau melihat apa? Peluang. Lihat peluangnya, jangan takut dengan apa? Resikonya. Semua ada resikonya. Apapun pekerjaanmu, sekecil apapun ada resikonya. Lebih baik ambil peluang yang besar daripada karena ketakutan dengan resiko. Enggak usaha-usaha, enggak maju-maju, enggak jalan-jalan, enggak nyoba-nyoba, enggak bergerak sama sekali kalau saudara terlalu dikuasai oleh resiko. Tapi lihat dengan mata iman bahwa sesungguhnya itu adalah peluang di dalam tahun depan ini terlalu besar dan terlalu banyak buat anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Dari situlah kita dapat maju, ya, menyerang bangsa itu, karena mereka selalu dikatakan seperti itu. Tapi orang yang terlalu lihat resiko, perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia dan berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, tolong sambung. Kabar apa? Sekali lagi apa? Oh, Injil itu kabar baik. Lawannya kabar busuk. Dibah. Kabar busuk itu dibah.
B-nya 2. Diba. Diba itu, kabar busuk inilah yang mengacaukan bangsa itu, yang mengacaukan umat itu, yang merusak kesatuan umat itu, yang mengganggu iman umat itu, yang mengganggu kerohanian umat itu. Kabar busuk ini berbahaya sekali. Hukumannya 40 tahun engkau berputar-putar. Jangan biasakan mulut kita dengan kabar busuk. Kata tiba. Kalau saya perhatikan dalam Kejadian 37 ayat 2, kabar tentang kejahatan. Perhatikan hal-hal yang jahat. Dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 37, kata tiba itu berarti tulah, penyakit menular. Itu perhatikan kata tiba. Ini hati-hati. Dikatakan dalam Mazmur 31 ayat 13, kata tiba desas-desus atau gosip. Gosip itu memang digosok makin sip. Saudara, kita anggap itu omongan biasa, obrolan biasa. Tapi di mata Tuhan itu tiba. Itu merusak kerohanian, merusak kehidupan. Itu dikatakan. Di dalam Amsal 10 ayat 18, 25 ayat 10, itu artinya mengumpat, melebih-lebihkan. Saudara, perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 32 ini. Ya, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri, tolong sambung, memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi, perawakannya. Itu kabar busuk, kabar bohong. Mereka sendiri belum lihat bahwa ada orang makan orang. Baru dari cerita dengan cerita. Apa betul bangsa itu memakan penduduknya? Kalau betul, pasti penduduknya tinggal sedikit. Kenapa dia katakan banyak? Tapi manusia lebih suka bercerita, berimajinasi menurut dirinya sendiri. Hati-hati. Saudara mau melihat dengan mata iman? Amin, saudara. Ada kabar-kabar yang selalu melemahkan iman kita. Ketakutan, tiba. Tapi katakan semuanya itu boleh semua. Ya, semua kenyataan, semua realita. Saudara percaya, Yahol, angkat tanganmu. Yahol, katakan bersama, ya pasti dapat mengalahkannya. Apapun tantanganku, apapun rintanganku, apapun di hadapanku, sebesar apapun musuh yang menghalangi aku berhasil, katakan, ya hol, aku pasti mengalahkannya. Karena engkau beserta Tuhan yang maha dalam segala-galanya. Amin. Imani dengan demikian. Dengan jalan demikian, dia mulai berlebih-lebihan lagi. Perhatikan ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang anak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Keterlaluan, saudara. Kami lihat kami seperti belalang. Oh, saudara, terlalu berlebih-lebihan. Jadi seringkali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan melebih-lebihi fakta yang sebenarnya. Kalau saudara hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang menguasai hidupmu, itu semua selalu berlebih-lebihan. Tak melebihi daripada fakta. Bangsa makan orang, penduduknya dimakan, berarti penduduknya sisa sedikit. Ternyata tidak, orang itu tidak pernah melihat. Kami seperti belalang berlebih-lebihan. Kata
katakan tidak, musuhku itu belalang, aku pahlawan-pahlawan iman yang Yahol pasti mengalahkannya dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan sore hari ini kita ingin renungkan kembali. Saudara perhatikan tadi ayat-ayat ini, iman nih. Pengintai itu sudah masuk belum ke negeri Kanaan? Sudah masuk. Sudah melihat hasilnya belum? Nah, tanggung-tanggung setandan anggur. Diangkut sampai 2 orang. Kira-kira suburnya bagaimana? Saya pikir anggur itu pasti hanya 1 orang juga sudah cukup. Rupanya yang kita beli itu seuntaian, belum setandan. Ini setandan berarti beratnya luar biasa sampai harus dipikul 2 orang. Tanda bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Tanda masa depan yang dijanjikan Tuhan baik. Percayalah, tahun 2014 bagi kita tahun kelimpahan yang luar biasa. Iman nih, saudara pasti berhasil. Yang studi berhasil, yang usaha lebih berhasil lagi. Yang rumah tangganya kacau dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit engkau pasti disembuhkan. Tahun depan lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Amin saudara. Mari kita mengintai 2014. Mengintai dengan mata apa? Iman. Katakan sekali lagi. Iman. Aku dengar di TV, aku lihat di TV, aku baca di koran, semua mengkhawatirkan. Tapi aku punya kekuatan Yahol. Amin saudara. Pasti dapat mengalahkan. Tanda yang kecil ini, makanlah, minumlah. Di sini ada kekuatan mujizat yang sangat besar karena yang engkau makan dan minum imani tubuh dan darah Yesus itu sendiri, dahsyat dalam segala perkara. Karena itu, dan hentikan segala sesuatu. Kalau kita mulai dirongrong kekhawatiran, ketakutan, ya, kecemasan, semua katakan itu dibah, kabar busuk yang akan merusak kerohanianku, imanku. Mari kita percayakan kepada Tuhan. Sekali lagi kalimat ini kita ulangi. Orang lain melihat resiko, saya melihat peluang. Katakan bersama, 1, 2, 3. Orang lain melihat resiko, saya peluang. Tulis di statusmu supaya menjadi kekuatan bagimu. Amin saudara. Orang lain melihat resiko, saya melihat peluang. Itulah tahun 2020 bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga kita diberkati Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dalam khotbah atau video selanjutnya. Terima kasih. Shalom.